selanjutnya yaitu ada penyampaian materi dari Ibu Lilik SPD. Kepadanya kami persilakan. Mohon diperhatikan ya, jangan pada ngobrol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu minta maaf karena awalnya yang mengajar materi atau yang menyampaikan materi mengenai akidah akhlak itu adalah Ustadz Payana. Kemudian karena beliaunya tidak bisa, maka dialihkan kepada saya gitu untuk menyampaikan materi akidah akhlak kepada kalian semua. Oke, bisa langsung dimulai ya. Oke, Ibu duduk di sini aja karena kalau kursi itu nggak maksimal. Ntar Ibu berdiri juga insya Allah. Berdiri, duduk, yang penting kalian mengerti ketika Ibu menyampaikan. Mengerti ya? Oke, langsung saja. Iya, tapi jangan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang kita tetap merasakan nikmat dan kasih sayang, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di suasana Ramadan tahun ini. Salawat serta salam sehingga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat agung dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini kita sering diarahkan oleh Allah. Dengar nggak di belakang? Dengar. Mohon untuk diam karena Ibu di sini menceritakan mengenai tentang akidah akhlak, yang mana materinya udah ada di buku Ramadan masing-masing. Ya, materinya yaitu keutamaan orang yang bertakwa, berbuat baik dan muamalah. Itu materi untuk akidah akhlak. Jadi mohon untuk diperhatikan, mudah-mudahan apa yang entar Ibu sampaikan kalian bisa diterapkan. Ya, bisa diterapkan minimal pada diri sendiri, kemudian masyarakat dan terutama yaitu untuk agama. Oke. Materinya yaitu keutamaan orang yang bertakwa, berbuat baik dan muamalah. Di bulan Ramadan ini kita sedang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Di bulan ini banyak yang mengetahui atau disuguhi oleh Allah yaitu ritual religi, yang mana kita harus banyak membaca Al-Quran, tadarus, sholat taraweh, kemudian berpuasa. Ya, kemudian berpuasa itu di bulan suci yang Ramadan. Ketika kamu melakukan, ketika kalian menjalankan, pasti ada imbalannya, yaitu imbalannya pahala. Ketika kamu menjalankan ibadah itu, tadarus, kemudian sholat taraweh, terus puasa dan sebagainya,
maka kalian di bulan suci yang penuh berkah, penuh ibadah, kalian harus dijalani gitu. Di belakang dengar? Nah, oke, kalian harus dijalani karena mendapat pahala berlipat-lipat ganda gitu. Nah, setelah itu kamu melakukannya dengan adab, etika, atau tingkah laku yang kalian harus jalani dengan baik. Contoh, misalnya, ketika kalian berpuasa, kalian harus menahan hawa nafsu, terus haus dan lapar, ya enggak? Nah, itu adalah bagian dari adab. Oke, kemudian takwa dalam aspek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi. Nah, berarti kalian kalau misalnya nih takwa di sini yaitu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti kalian ketika diperintah oleh Allah bulan puasa, kalian harus berpuasa. Berarti kalian harus puasa, kecuali yang udzur bagi perempuan. Misalnya menyusui, ya enggak, haid, terus apa lagi? Sakit, melahirkan pada bayi sama nifas gitu. Ya, terus apa lagi? Apalagi? Meninggal. Apalagi? Tidak berakal sehat. Itu tidak wajib, tapi tidak diharuskan untuk saat itu, boleh digantikan gitu. Ya. Oke. Takwa dalam aspek hubungan sosial kita pun telah diajarkan oleh agama. Hanya saja mungkin kita belum mengerti sepenuhnya tinjauan takwa dan sisi hubungan sosial, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ibu, dalam Al-Quran Al-Imran 133 sampai 134, yaitu, dan sesegera kamu mencari ampunan dari tahunmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa takwa dalam aspek pergaulan sehari-hari, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan ada dan tidak ada. Tahu infak? Tahu. Sedekah tahu? Jariah tahu? Nah, itulah indahnya Islam. Ada semua. Makanya ketika kalian memiliki harta lebih, kalian wajib zakat, wajib infak, sedekah, boleh apa aja. Nah, di sini antara manusia, ketika adab kalian kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, kalian harus diterapkan di sini. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa surat Al-Imran 133 hubungannya kalian dengan hubungan sosial dengan manusia. Itu adalah surat Al-Imran. Makanya akhlak yang harus kalian jaga ketika kepada orang tua. Nah, sekarang berarti Ibu masuk ke akhlak, adab,
tidak pada hakikatnya memiliki adab etika, tapi kalian belum bisa menerapkan itu. Contoh, ketika kepada orang tua, sebagai orang tua itu pasti mengayomi anaknya, mendidik anaknya menjadi atau membentuk karakter akhlak yang baik. Akan tetapi anak itu belum tentu bisa seperti itu. Nah, maka dari situ kamu harus ada flashback, jadi timbal balik. Ketika orang tua menerapkan seperti itu, kita harus bisa dan harus mengimplementasikan, menerapkan kepada orang tua, masyarakat, guru. Contoh, pada keluarga aja gitu. Ketika kamu dididik oleh orang tua mengenai tentang akhlak gitu, kamu sama orang yang lebih dewasa atau sama kakaknya, ya enggak, kamu harus ada unggah-ungguhnya. Ngerti unggah-ungguh? Etika. Jadi kalau misalnya sama orang tua harus menghargai, sama kakaknya juga harus menghargai, ya enggak? Ya, kemudian kalau kalian udah seperti itu, nah ini kalian yang dipelajari mengenai tentang agama. Contoh, kalian sering mengaji gitu. Ketika kalian bisa, kalian harus diterapkan kepada adik kamu untuk mengaji. Misalnya alif jabar a, b jabar ba, a ba, itu. Kalian kan seperti itu. Mungkin ibu ya, ini waktu zamannya ibu. Kalian mungkin a, ba, ta, sa, pakainya seperti itu. Ketika kamu mengetahui makrojnya, mengetahui hurufnya gitu. Nah, kalian diimplementasikan kepada adik kalian. Itu. Nah, harus menghormati. Ketika orang tua lagi kesel ke kalian, itu bukan berarti semena-mena kekesalannya itu diluapkan kepada kamu. Tidak. Yang jelas kalau orang tua lagi kesel gitu atau lagi ngomongin kalian, itu adalah bagian mendidik kalian, metode. Karena apa? Setiap orang tua pasti metodenya itu berbeda-beda untuk menyampaikan pendidikannya, untuk mendidiknya. Untuk mendidiknya itu adalah berbeda-beda. Ketika sama guru gitu. Sebagai guru, ibu sebagai guru harus dijaga akhlaknya, ucapannya, etikanya, sopan santunnya, ya enggak? Nah, dari situlah maka kamu harus seperti itu juga. Ketika sama guru ya harus menghargai, menghormati gitu dan sebagainya. Jangan kalian ada guru lewat, kalian naik motor bus baik gitu. Nah, itu akhlaknya di mana? Itu. Padahal pada dasarnya kalian itu udah diberikan, tapi harus kalian paham dan harus diterapkan. Ketika kalian paham, mengetahui. Jangan ada guru lewat, kalian naik motor langsung wes aja, hampir mau kena. Itu tidak boleh yang seperti itu. Ngerti? Ketika sama temen di lingkungan sekolah aja gitu, kalian tidak boleh mencemooh teman kalian, tidak boleh menggunjing teman kalian, tidak boleh mencela teman kalian. Apa maning gibah, kowe ora oli. Ya, gibah itu tidak boleh. Awas, apalagi ya pokoknya menceritakan yang tidak baik. Semua itu pasti memiliki kesalahan atau memiliki aib masing-masing. Makanya bagi kita itu harus menutupi, jangan mengumbar-ngumbar aib gitu. Itu aturan, etika lah gitu. Ya, ada yang misalnya teman kalian punya kesalahan kemudian diumbar gitu. Itu tidak boleh yang seperti itu. Harusnya kalian yang mengerti ditegur dan diarahkan bahwa melakukan hal seperti itu tidak baik. Berarti kalian harus mengarahkan, harus membenarkan. Dalam artian gak boleh loh seperti ini, kalian harus seperti ini aja. Nah itu
juga ada di sini ya, berkaitan dengan tadi akidah atau takwa. Itu di sini keutamaan orang bertakwa dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu adab bergaul. Tadi Ibu sudah dijelaskan, adab seseorang alim atau guru, makanya kalian harus menghormati seorang guru. Itu. Yang kedua yaitu adab sebagai seorang murid. Itu Ibu udah disampaikan semuanya seperti itu. Mungkin ini, awas ya, takwa dengan iman. Mungkin kalau takwa kita kepada takwa, iman takwa itu kepada Allah. Tapi iman seseorang itu pasti ada naik turunnya. Iman. Ya, kalau takwa udah tidak. Kalau berarti kalau iman itu ada naik turunnya. Contoh, iman kalian kalau lagi tinggi pasti melakukan ritual apapun dijalankan. Maksudnya ritual kepada Allah ya, jangan ritual ke mana-mana ini. Ritual kepada Allah. Contoh, kalau iman kita lagi tinggi, sholat wajib, ngaku kakek, sholat sunnah, menjalankan, terus ngaji yang kalian tidak ngaji juga ngaji, tadarus gitu, baca Al-Quran lah gitu. Nah, ya kan, kalau iman kamu lagi turun, boro-boro, ya enggak? Iya kan, sholat wajib aja kalian sungkan, ya enggak? Nah, gimana caranya biar iman kamu itu tetap terjaga, tetap tinggi? Yaitu kalian harus menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Takwa. Tuh. Ya enggak? Iya. Lah, kiai aja, kiai ya kan, yang ilmunya tinggi itu tuh pasti ada godaannya, apalagi kita. Makanya gini, ini selingan aja ya. Ketika kita berdoa, semua pasti diijabah oleh Allah. Tetapi karena kita masih punya rasa dosa sing akeh lah gitu. Makanya kita kalau doa itu tawasulnya bukan langsung sama Allah, tapi apa? Yaitu para sahabat Nabi, ya kan? Para ulama, ya enggak? Ya kan? Kalian kalau doa pasti kalau di masjid atau di musola, kiainya itu doain pasti pada itu dulu kan? Para ulama dulu, mubalek, sesepuh di situ, iya enggak? Terus setelah itu Kanjeng Nabi, terus Allah. Makanya kamu pernah dengar Syekh Qadir Jailani gitu ya. Terus terakhir pokoknya itu karena apa? Kalau kita pengen diijabah oleh Allah lah, maksudnya diijabah cepat, ya harus seperti itu. Beliau kan orang-orang yang suci. Kalau sedangkan kayak ibu, kayak mungkin kalian juga mungkin masih punya dosa, makanya doanya itu langsung seperti ya mungkin kita gak bisa gitu langsung kepada Allah, bisa langsung cuma maksudnya itu cepat apa tidaknya. Kalau kita pakai yang ada di sini aja, ketika kita mau menyampaikan ke presiden gitu, ya kan, kita kan berarti melalui di bawah dulu, kayak camat lah, kemudian DPR lah, terus bupati, gubernur, baru nyampe ke presiden. Itu seperti itu. Gitu. Kalau bisa ini. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Paham nggak apa yang Ibu disampaikan? Paham. Nih, Islam itu indah. Makanya bulan yang penuh rahmat itu adalah di bulan Ramadan. Itu. Makanya kalian diusahakan jangan melakukan larangan-larangan dari Allah, tapi kita dijalankan perintah-perintah Allah, yaitu tadi, apalagi sekarang yang lagi ngetren katanya, ya kan, kenakalan anak-anak.
Nah, yang seperti itu tidak, jangan dilakukan dulu. Pacaran ora oli. Daripada kalian melakukan seperti itu, mending di rumah kamu tuh ngapain? Tadarus. Ya, tadarus. Kalau enggak, kalian membantu orang tua. Entar orang tuanya lagi sibuk, kamunya jalan-jalan. Ada enggak di sini? Ada enggak? Ya boces. Nih, mulai dari sekarang, berarti mulai dari sekarang dan seterusnya, kalian stop, jangan melakukan hal seperti itu. Nah, stop, berarti jangan melakukan hal seperti itu. Masih mending kalian harus, ibu berdirilah. Ada yang diajar sama ibu ya? Ini kelas 10 semua? Pantes ketemu sama ibu. Udah tahu ya ibu kalau ngajar seperti apa? Pasti wow. Oke, balik lagi. Berarti kalian di bulan Ramadan ini kalian harus benar-benar dimaksimalkan ibadahnya gitu. Yaitu dengan ketakwaan kita. Itu. Makanya kalian daripada yang enggak bener lah bawahnya, daripada ngabuburit atau sama siapa yang enggak benar gitu. Masih mending kalian itu ya di rumah tadarus, bantu orang tua atau melakukan yang hal-hal yang baik gitu. Oke? Oke. Paham? Berarti janji nggak mulai hari ini kalian harus berubah? Bisa nggak? Yang laki-laki bisa nggak? Bener nggak? Yang perempuan bisa nggak? Nah, berarti harus bisa. Kalau nggak bisa, kalian berarti percuma untuk bulan Ramadan. Oke? Ntar ibu ada sesi pertanyaan, ada sesi tanya jawab untuk menanyakan tentang dari tadi ya, itu. Oke. Allah itu menciptakan neraka dan surga. Ketika kalian menjalankan perintahnya, berarti kalian pasti masuk surga. Ketika kalian misalnya menjalankan larangannya, wih, neraka udah ada. Kamu tinggal pilih. Mbok iya nggak? Mumpung kalian menemui bulan suci Ramadan ini, kalian harus berubah. Ya, harus berubah. Berubahnya apa? Ya termasuk akhlak kalian harus dirubah. Nih, kalau misalnya kalian tidak menjalankan misalnya sunnah-sunnah Rasul, maksud sunnah-sunnah ya, tidak menjalankan sunnah-sunnah, apalagi entar wajibnya. Gitu. Hal yang paling kecil aja, ketika kalian menjalankan hal yang paling kecil yang baik, gitu, berarti entar yang besar pun akan dengan sendirinya akan melakukannya. Kalau misalnya dari yang kecil kalian tidak, gitu, ya nggak bakalan, apalagi yang besarnya. Nah itu yang dimaksud. Makanya kalian contoh yang paling kecil aja tadi sodako nih masjid, ya enggak? Yang nggak pernah sodako, kalian sodako di masjid ya 2000 lah, nggak apa-apa, yang penting ikhlas gitu ya. Infak, terus asli ada zakat yang wajib untuk semuanya umat muslim. Zakat apa? Zakat fitrah.
zakat fitrah itu untuk semuanya wajib. Gitu. Ya. Kalau misalnya kalian nggak zakat fitrah itu enggak boleh. Ya. Oke? Ngerti? Ngerti? Oke. Nah, kita balik lagi mengenai tentang ibu duduk ya. Ya. Tadi ibu udah dijelasin semua ya, inti dari yang ibu bahas mengenai tentang di sini keutamaan orang yang bertakwa, berbuat baik dalam muamalah tadi. Oke? Ada yang mau ditanyakan mengenai materi keutamaan orang yang bertakwa, berbuat baik dalam muamalah? Ibu mengenai tentang keutamaan orang yang bertakwa, berbuat baik dalam muamalah, kalian harus dijalankan di bulan Ramadan ini, yaitu tadarus, puasa, ya enggak, sedekah, infak dan sebagainya. Kalian harus di mudah-mudahan puasanya selesai sampai maghrib ya. Oke, amin ya.